Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isuri Julivania dari SMPN 1 Labuan Badas, peserta Latsar CPNS Kabupaten Sumbawa tahun 2021, angkatan 47, kelompok 3. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang isu kontemporer yang merupakan materi agenda pertama dalam Latsar CPNS. Apa itu isu kontemporer? Isu kontemporer adalah suatu pokok persoalan yang terjadi pada masa sekarang atau menjadi trending topik pada saat ini. Jadi, solusi penyelesaiannya harus sesuai dengan masa sekarang. Kemudian, apa saja contoh isu kontemporer tersebut? Isu-isu kontemporer global seperti korupsi, terorisme, narkoba, cybercrime, hate speech, hoax, proxy war, money laundering, dan COVID-19. Lalu, bagaimana menyelesaikan isu tersebut? Dalam penyelesaian isu kontemporer ada beberapa tahapan, yaitu yang pertama adalah tahapan pra-analisis, kemudian yang kedua memilih atau menapis isu, dan yang ketiga adalah mendalami atau analisis isu, dan yang terakhir adalah alternatif penyelesaian. Selanjutnya, mari kita bahas sesuai dengan tahapan penyelesaian isu. Yang pertama adalah pra-analisis. Dalam pra-analisis terdapat dua cara, yaitu yang pertama adalah identifikasi isu itu sendiri, dan yang kedua adalah deskripsi isu. Karena saya bernaung di bawah instansi pendidikan, maka isu-isu yang saya angkat adalah isu yang ada di instansi tersebut, yaitu SMPN 1 Labuan Sumbawa. Isu-isu kontemporer yang ada di SMPN 1 Labuan Sumbawa adalah yang pertama, keterbatasan pembelajaran jarak jauh saat pandemi COVID-19. Yang kedua, kurangnya perhatian orang tua terhadap pembelajaran dan tugas-tugas anaknya. Yang ketiga, rendahnya minat dan motivasi belajar siswa dalam mengerjakan tugas dari guru. Dan yang keempat adalah metode pembelajaran yang monoton saat pandemi COVID-19. Setelah pra-analisis isu, kemudian kita masuk ke dalam tahapan memilih atau menapis isu dengan menggunakan teori tapisan isu. Yang pertama, teori APKL. Teori APKL adalah teori tapisan isu yang menggunakan skor di setiap aspek penilaian isu. Yang pertama adalah A, yaitu aktual, yang artinya benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan. Kemudian problematik adalah isu yang memiliki dimensi masalah yang kompleks sehingga perlu dicarikan segera solusinya. Kemudian kehalayakan adalah isu yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Kemudian yang terakhir adalah kelayakan, yang artinya isu yang masuk akal dan realistis serta relevan untuk dimunculkan inisiatif pemecahan masalah. Setelah memasukkan isu-isu ke dalam teori tapisan APKL, maka dapat dilihat dua isu yang memenuhi syarat tapisan APKL, yaitu isu
isu keterbatasan pembelajaran jarak jauh saat pandemi COVID-19 dan metode pembelajaran yang monoton saat pandemi COVID-19. Karena terdapat dua isu yang memenuhi syarat lapisan APKL, maka kedua isu tersebut harus diuji dengan teori tapisan yang lainnya. Di sini saya menggunakan tapisan USG, yaitu Urgency, Seriousness, dan Growth. Setelah diberi penilaian, maka dapat dilihat bahwa yang menduduki peringkat pertama atau dengan jumlah nilai terbesar adalah keterbatasan pembelajaran jarak jauh saat pandemi COVID-19. Setelah menepis isu, maka tahap selanjutnya adalah mendalami atau analisis isu itu sendiri. Dalam analisis isu, ada beberapa cara yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama fishbone, kemudian SWOT atau mind mapping. Seperti yang dilihat di sini, saya menggunakan cara fishbone. Fishbone adalah alat analisis untuk menemukan hubungan sebab akibat. Dari tahapan-tahapan tersebut, maka dapat disimpulkan beberapa faktor penyebab keterbatasan pembelajaran jarak jauh saat pandemi COVID-19. Yang pertama, terjadi di masa pandemi COVID-19 dan dibicarakan oleh banyak orang dimanapun berada. Kemudian yang kedua, isu ini memiliki pengaruh pada banyak dimensi kehidupan dan berbagai masalah dalam kehidupan masyarakat. Yang ketiga, isu ini ada dan nyata dalam kehidupan sehari-hari dan dapat dipecahkan dengan realistis dan inovatif. Kemudian yang keempat, banyak masyarakat yang mengalami dan berpengaruh dalam hajat hidup mereka. Selanjutnya, yang dapat disimpulkan adalah dampak yang timbul apabila masalah ini tidak diselesaikan. Yang pertama, penurunan pencapaian belajar. Kemudian yang kedua adalah penurunan kualitas belajar. Yang ketiga adalah putus sekolah. Sehingga yang terakhir kita dapat menemukan atau mencarikan solusi untuk isu tersebut. Saran untuk pencegahan dan rekomendasi penyelesaian masalah, yaitu yang pertama adalah proaktif menghubungi siswa dan orang tua secara personal, baik dengan home visit ataupun dengan alat komunikasi jejaring sosial. Kemudian yang kedua, bagi siswa yang tidak memiliki perangkat HP atau laptop dapat mengerjakan tugas secara manual. Yang ketiga adalah memberi kelonggaran waktu mengerjakan tugas agar siswa dan orang tua dapat bergantian menggunakan HP. Kemudian yang keempat adalah menggunakan media pembelajaran serta penyampaian yang menarik, kreatif, dan inovatif. Kemudian yang kelima adalah orang tua ikut andil dalam membimbing dan mengontrol belajar siswa di rumah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.